Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullah bagi kalian yang sudah mengklik video ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan membahas tentang karomah atau keajaiban yang terjadi saat para pejuang Brigadi Izzuddin Al-Qassam melawan tentara Israel. Bagaimanakah cerita-cerita tersebut? Mari kita simak bersama. Dan semoga dengan cerita-cerita ini kita dapat meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah meledak, ranjau tetap utuh. Ketika para pejuang Palestina dalam kondisi terdesak, hewan-hewan dan alam pun ikut membantu. Bahkan menjelma menjadi sesuatu yang mengerikan. Sebuah kejadian aneh terjadi di Gaza Selatan. Tepatnya di daerah Al-Magrakah. Ketika itu para mujahidin sedang memasang ranjau. Saat mengulur kabel, tiba-tiba pesawat milik Israel memergokinya. Bom pun langsung jatuh ke lokasi itu. Untungnya, semua mujahidin di lokasi itu selamat. Namun, kabel penghubung ranjau dengan pemicu yang hendak disambung menjadi terputus. Tak ada kesempatan lagi untuk menyambung. Karena, pesawat masih berputar-putar di atas. Tak lama kemudian, beberapa tank Israel mendekati di mana ranjau-ranjau itu ditanam. Tak sekedar lewat, tank-tank itu malah berhenti tepat di atas ranjau yang telah ditanam dan sudah tak berfungsi itu. Apalah daya, para mujahidin Palestina tak bisa berbuat apa-apa. Kabel ranjau yang jelas sudah tidak mungkin untuk disambung. Sementara tank-tank Israel sudah berkumpul persis di atas ranjau. Mereka sangat sedih. Bahkan, ada yang menangis ketika melihat pemandangan itu. Sebahagian yang lain berdoa, "Ya Allah, sebagaimana Engkau tidak memberikan kami kesempatan menghadapi mereka, jadikanlah mereka tidak memiliki kesempatan yang serupa." Tiba-tiba, saat fajar, terjadilah keajaiban. Terdengar ledakan dahsyat persis di mana lokasi ranjau itu ditanam. Padahal, ranjau dalam kondisi tidak berfungsi. Karena kabel-kabel belum disambung. Ledakan itu membuat bala tentara Israel kocar-kacir. Sebahagian mati. Tank-tank rusak. Yang selamat pun memilih pergi meninggalkan lokasi. Begitu para tentara Israel pergi, para mujahidin segera mendekati lokasi ledakan. Sungguh aneh. Ternyata, semua ranjau yang mereka tanam masih utuh. Dari mana datangnya ledakan itu? Wallahu alam. Masih dari wilayah Al-Magrakah. Saat pasukan Israel menembakkan artileri ke salah satu rumah. Hingga rumah terbakar dan api menjalar ke rumah-rumah sebelahnya. Para mujahidin dihinggapi rasa khawatir, jika kobaran api tidak terkendali. Salah seorang mujahidin lalu berdoa, "Wahai zat yang merubah api menjadi dingin, dan tidak membahayakan untuk Ibrahim. Padamkanlah api itu dengan kekuatanmu." Maka tidak lebih dari 3 menit. Api itu pun padam. Para mujahidin menangis terharu. Karena, mereka merasa Allah Ta'ala telah memberi pertolongan dengan segera mengabulkan doanya. Kisah keajaiban selanjutnya. Keberadaan merpati dan anjing. Seorang mujahid Palestina menuturkan kisah aneh lainnya. Saat bertugas di wilayah Jabal Al-Rais, dia melihat burung merpati terbang dengan suara melengking. Yang melintas sebelum rudal-rudal Israel menghantam wilayah itu. Sejumlah mujahidin lainnya yang juga melihat merpati itu, langsung menangkap adanya isyarat yang hendak disampaikan burung itu. Begitu burung merpati melintas, para mujahidin langsung berlindung di tempat persembunyiannya. Dugaan mereka benar. Beberapa saat kemudian, bom-bom Israel datang menghujam wilayah itu. Tetapi para mujahidin selamat. Karena, sudah berlindung di tempat persembunyiannya.
Ada lagi keajaiban yang lain. Kali ini bukan mengenai burung merpati, tetapi keberadaan seekor anjing. Kisah ini juga pernah diberitakan di situs Filipin Al-An. Suatu hari, ketika sekumpulan mujahidin Al-Qassam melakukan ribat, atau yang lebih dikenal berjaga di front, pada tengah malam, tiba-tiba, muncul seekor anjing militer Israel, berjenis Doberman. Anjing itu kelihatannya memang dilatih khusus untuk membantu pasukan Israel, guna menemukan tempat penyimpanan senjata dan bunker-bunker, yang menjadi tempat persembunyian para mujahidin. Anjing besar ini mendekati dengan menampakkan sikap yang tidak bersahabat. Salah seorang mujahidin mendekati anjing itu, dan berkata kepadanya, "Kami adalah para mujahidin di jalan Allah, dan kami diperintahkan untuk tetap berada di tempat ini. Karena itu, menjauhlah dari kami dan jangan kamu menimbulkan masalah bagi kami." Setelah itu, si anjing duduk dengan dua kaki depannya, dijulurkan ke arah para mujahidin. Anjing itu diam saja. Akhirnya, salah seorang mujahidin mendekatinya, dan memberikannya beberapa korma. Dengan tenang anjing itu memakan korma, lalu beranjak pergi. Kisah keajaiban selanjutnya. Kabut pun ikut membantu. Allah bisa membantu orang-orang yang disayanginya dengan berbagai cara, termasuk juga dengan memanfaatkan badai. Sebab Allah juga yang menciptakan badai. Kisah menarik ini disampaikan oleh Komandan Lapangan Al-Qassam di kamp pengungsian Nasirat. Setelah usai sholat zuhur di Masjid Al-Qassam. Saat itu, para mujahidin yang sedang melakukan ribat atau berjaga di Tal Ajul, terkepung oleh tank-tank Israel dan pasukan khusus mereka. Dari atas pesawat mata-mata terus mengawasi. Ketika posisi para mujahidin terjepit, kabut tebal tiba-tiba turun malam itu. Kabut itu telah menutupi pandangan mata semua tentara Israel, dan membantu pasukan mujahidin keluar dari kepungan. Kasus hampir sama juga pernah diceritakan oleh Abu Ubaidah, salah satu pemimpin lapangan Al-Qassam. Beliau bercerita bagaimana tiba-tiba kabut tebal bisa turun dan membantu para mujahidin untuk melakukan serangan. Awalnya, pasukan mujahidin sedang menunggu waktu yang tepat untuk mendekati tank-tank tentara Israel. Jika berhasil, maka tank-tank itu akan diledakkan. Tak lupa, kami berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk melakukan serangan ini. Begitulah kata Abu Ubaidah. Tiba-tiba kabut tebal turun di tempat tersebut. Pasukan mujahidin langsung bergerak menyelinap di antara tank-tank, menanam ranjau-ranjau di sekitarnya, dan segera meninggalkan lokasi. Semua aksi mujahidin itu tanpa pernah diketahui pesawat mata-mata yang telah memenuhi langit Gaza. Juga tak terdeteksi pasukan infanteri Israel, yang berada di sekitar kendaraan militer itu. Alhasil, 5 tentara Israel tewas di tempat. Dan puluhan lainnya luka-luka setelah ranjau itu meledak. Kisah keajaiban selanjutnya. Selamat berkat Al-Quran. Cerita ini bermula ketika salah seorang pejuang Palestina menderita luka, dan memasuki rumah sakit As-Shifa. Dokter yang memeriksanya kaget saat mengetahui ada sepotong proyektil peluru bersarang di saku pejuang itu. Yang membuat dokter kaget adalah timah panas itu gagal menembus jantung sang pejuang. Karena terhalang oleh buku doa dan mushaf Al-Quran, yang selalu berada di saku sang pejuang. Buku panduan doa itu memang berlobang. Mushaf Al-Quran tetap utuh, meski sebahagian sampulnya rusak. Namun, proyektil itu sudah berantakan menjadi serpihan-serpihan di saku pejuang itu. Kisah ini bukan mengada-ada, karena disaksikan sendiri oleh Dr. Hisham Az-Zahra. Dan pernah diceritakan kembali saat Festival Ikatan Dokter Yordan,
Sebagaimana ditulis dalam situs Al-Ikhwan Al-Muslimun. Dr. Hisham juga memperlihatkan bukti proyektil peluru, mushaf Al-Quran, serta buku kumpulan doa berjudul Hisbul Muslim, yang mampu menahan peluru itu. Kisah keajaiban selanjutnya. Harumnya jasad para syuhada. Dalam beberapa pekan terakhir, kita melihat beberapa tayangan televisi mengenai penderitaan rakyat Palestina akibat kebiadaban tentara Israel. Sebahagian memang menangisi anggota keluarganya yang wafat. Tetapi, sebenarnya itu tidak lama. Bahkan dalam tangisnya warga Palestina selalu meneriakkan Allahu Akbar. Mereka tak pernah putus asa dari pertolongan Allah. Yang mengharukan, sering terdengar dialog ketika ada anggota keluarga atau tetangga yang wafat akibat serangan rudal dan roket Israel. Si A sudah menjadi syuhada. Siapa lagi hari ini dan esok yang akan menyusul menjadi syuhada? Ini menggambarkan betapa warga Palestina yang Muslim sangat percaya kepada Allah, kepada takdir Allah, kepada pertolongan Allah, serta kepada janji Allah yang akan menjadikannya sebagai penghuni surga. Banyak kisah menarik dan inspiratif seputar para syuhada Palestina yang gugur menghadapi aksi barbar tentara Israel. Abdullah Ashani, anggota kesatuan sniper yaitu penembak Jitu Al-Qassam, menjadi sasaran rudal F-16 Israel saat berada di pos keamanan di Nasirat, Gaza. Jasadnya ini hilang setelah terkena rudal. Selama 2 hari jasad itu terus dicari. Akhirnya, yang ditemukan hanya serpihan kepala dan dagunya saja. Yang lain sudah hancur tak tersisa. Serpihan-serpihan tubuh itu lalu dikumpulkan dan dibawa ke rumah untuk dimakamkan. Sebelum dikebumikan, serpihan jasad tersebut sempat disemayamkan di salah satu kamar. Tak lama kemudian, muncul bau harum whisky dari kamar tempat di mana serpihan tubuh tadi disimpan. Keluarga Abdullah Ashani terkejut. Lalu memberitahu orang-orang yang mengenal sang pejuang yang memiliki julukan Abu Hamzah ini. Puluhan orang lalu beramai-ramai mendatangi rumah itu. Mereka masih mencium bau harum yang berasal dari serpihan-serpihan tubuh yang diletakkan dalam kantong plastik. Bahkan, menurut pihak keluarga, 20 hari setelah wafatnya pria yang tak suka menampakkan amalan-amalannya itu, bau harum tetap kembali semerbak memenuhi ruangan yang sama. Kisah serupa terjadi pula pada jasad Musa Hasan Abunar, Mujahid Al-Qassam, yang mati syahid akibat serangan udara Israel di Nasyariyah. Dr. Abdurrahman Al-Jamal, salah seorang penulis yang bermukim di Gaza, ikut mencium bau harum dari sepotong kain yang terkena darah Musa Hasan Abunar. Meski kain telah dicuci berkali-kali, bau harumnya tetap semerbak. Ketua Partai Amal Mesir, Majdi Ahmad Hussein, menyaksikan sendiri harumnya jasad para syuhada. Seperti dilansir dari situs Al-Quds Al-Arabi, saat masih berada di Gaza, ia pernah mengatakan, "Saya telah mengunjungi sebahagian besar kota dan desa. Saya ingin melihat bangunan-bangunan yang hancur karena serangan Israel. Percayalah, saya mencium bau harumnya para syuhada." Itulah beberapa kisah karomah atau keajaiban dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.